Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Lintang Ramadan dengan NIM 22010201164 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode TF-IDF, mulai dari pengertian, rumus, manual, penerapannya di dunia kerja, sampai contoh implementasinya di Google Colab menggunakan bahasa Python. Oke, apa itu TF-IDF? TF-IDF adalah singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung seberapa penting sebuah kata di dalam satu dokumen dibandingkan dengan seluruh dokumen yang ada secara sederhana. Semakin sering sebuah kata muncul dalam satu dokumen dan semakin jarang muncul di dokumen lain, maka nilainya akan semakin tinggi. Oke, untuk yang selanjutnya mengenai rumus TF-IDF. Rumus TF adalah jumlah kemunculan kata dibagi total kata dalam dokumen. Rumus IDF adalah log dari jumlah total dokumen dibagi jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Dan rumus akhir TF-IDF adalah TF dikalikan dengan IDF. Misalnya, kata data muncul 3 kali dari 100 kata dalam satu dokumen. Berarti TF sama dengan 3 dibagi 100. Sama dengan 0,03. Jika kata data muncul di 5 dari total 50 dokumen, maka IDF-nya adalah log dalam kurung 50 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi nilai TF IDF kata data sama dengan 0,03 dikali 1, yaitu 0,03. Untuk yang selanjutnya, TF IDF pada dunia kerja. Pada dalam dunia kerja, TF-IDF banyak digunakan di bidang data science dan NLP atau Natural Language Processing. Contohnya dalam analisis sentimen pelanggan. TF-IDF membantu menentukan kata-kata penting dalam ulasan. Di search engine, TF-IDF digunakan untuk menentukan relevansi antara kata kunci dan dokumen. TF-IDF juga digunakan dalam spam filtering dan pembuatan chatbot untuk mengenali kata yang paling bermakna dari input pengguna. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari TF-IDF. Untuk yang pertama, kelebihan dahulu. Kelebihan TF-IDF adalah mudah digunakan, tidak memerlukan data pelatihan besar, dan efektif untuk teks pendek. Namun, kekurangannya, metode ini tidak memahami makna konteks kata, tidak memperhatikan urutan kata, dan hasilnya bisa berubah jika dataset sering diperbarui. Untuk yang selanjutnya, tahapan metode TF-IDF. Tahapan penerapan TF-IDF adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, kumpulkan data teks. Yang kedua, lakukan pre-processing seperti mengubah huruf menjadi lowercase, menghapus tanda baca, dan menghapus stop word. Untuk yang ketiga, hitung mulai TF. Selanjutnya, hitung nilai IDF. Dan yang terakhir, kalikan keduanya untuk mendapatkan bobot akhir kata. Untuk yang selanjutnya, kita akan masuk ke implementasi kode TF-IDF di Google Colab menggunakan library Scikit-learn. Berikut contoh sederhana yang akan kita jalankan bersama. Di sini saya juga sudah memiliki codingan dari data tersebut. Tinggal kita copy, lalu kita pastekan di Google Colab. Nah, sebelum kita running, yang pertama, kita import TF-IDF dari library scikit-learn.feature_extraction text yang ini. Oke. Lalu kita buat tiga dokumen sederhana. Di sini dokumen yang saya buat yaitu saya suka belajar data. Dokumen pertama. Dokumen kedua, belajar data itu menyenangkan. Dan yang terakhir, data sangat penting di dunia digital. Setelah itu kita buat objek vectorizer dan memanggil fungsi feed_transform. Vectorizer feed_transform untuk menghitung nilai TF-IDF tersebut. Hasilnya berupa matriks angka yang menunjukkan seberapa penting setiap kata pada masing-masing dokumen. Sekarang kita running. Sudah selesai, dan ini di sini kata belajar ada teks pertama, atau di sini teks ke 0 ya teman-teman. Itu ada 0,44
dan seterusnya. Untuk yang data sini 3,4 dan seterusnya. Kemudian mana lagi? Saya suka belajar data. Saya 0,54 dan suka di sini 0,58. Selain di teks pertama, maka akan muncul hasilnya 0 seperti ini. Karena itu ada pada data kedua dan data ketiga. Selanjutnya untuk yang dokumen kedua, belajar data itu menyenangkan. Sini kalimat belajar sama dengan untuk yang pertama. Data juga sama, lalu ada kata itu yaitu 0,58 dan seterusnya. Untuk yang menyenangkan juga 0,58. Kemudian tidak ada lagi. Dan yang pada data terakhir, data sangat penting di dunia digital, yaitu data. Di sini karena tidak ada kata belajar pada dokumen ketiga, maka di data muncul 0,25, yang di 0,43, digital 0,43, dunia juga 0,43. Itu menyenangkan 0 karena tidak ada. Kemudian penting 0,43 dan sangat juga 0,43. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan lengkap tentang metode DF-IDF, mulai dari konsep dasar, rumus, tahapan, sampai contoh implementasinya di Google Colab. Terima kasih. Apabila ada salah kata maupun perbuatan yang saya ucapkan, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.